Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Indah Sylvia Situmorang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Konsep Dasar, Tujuan, dan Paradigma Penelitian. Dosen pengampu yaitu Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI. Yang pertama ada pengertian penelitian. Apa itu yang dimaksud dengan penelitian? Menurut John, arti penelitian adalah pencarian fakta menurut metode objektif yang jelas untuk menemukan hubungan antara fakta dan menghasilkan dalil atau hukum tertentu. Kalau menurut Hillway, penelitian adalah suatu metode studi yang bersifat hati-hati dan mendalam dari segala bentuk fakta yang dapat dipercaya atas masalah tertentu guna membuat pemecahan masalah tersebut. Nah, dari dua tokoh di atas, maka dapat kita simpulkan, penelitian adalah salah satu cara untuk menyampaikan suatu masalah atau mencari jawaban atas pertanyaan dari masalah yang dihadapi secara ilmiah. Nah, itu adalah definisi dari penelitian. Sekarang, apa itu metode penelitian? Metode penelitian adalah serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah, sehingga menimbulkan hipotesis awal dengan dibantu dan dipersepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan. Nah, itu definisi dari penelitian dan metode penelitian. Sekarang kita masuk kepada yang kedua. Apa sih tujuan penelitian? Yang pertama ada tujuan eksploratif. Tujuan eksploratif adalah suatu kegiatan dalam rangka menunjukkan pengetahuan baru dan belum pernah ada. Yang kedua ada tujuan verifikatif. Tujuan verifikatif adalah kegiatan untuk menguji kebenaran atau pengetahuan yang sudah pernah ada. Dan yang ketiga ada tujuan pengembangan. Kegiatan penelitian dengan tujuan pengembangan suatu kebenaran yang sudah ada. Baik, itu tujuan dari penelitian. Sekarang kita masuk pada poin yang ketiga, karakteristik penelitian. Syarat untuk penelitian memiliki ciri-ciri yang menjadi karakteristik tertentu. Yang pertama itu terkendali, kedua ketat, ketiga sistematis, keempat valid, kelima empiris, keenam kritis, ketujuh logis, dan yang terakhir analisis. Baik, kita akan masuk pada poin yang keempat. Poin keempat itu ada aspek penelitian. Ada beberapa aspek penelitian dalam menyusun penelitian sebagai berikut. Yang pertama ada aspek ontologis. Aspek ontologis adalah aspek yang dilihat dari seorang peneliti, bagaimana peneliti dapat melihat subjek yang diteliti secara nyata, kemudian membuat asumsi tentang hal tersebut, sehingga bisa membuat perbandingan dan kemudian mengambil kesimpulan. Yang kedua, aspek epistemologis adalah aspek yang dilihat dari seorang peneliti membuat langkah terbaik dalam mempelajari subjek yang diteliti dengan metode keilmuan atau metode ilmiah yang didukung oleh sarana berpikir ilmiah. Dan yang terakhir, aspek aksiologis adalah aspek yang dilihat dari seorang peneliti bagaimana mendeskripsikan dan memprediksi berbagai fenomena yang sesuai dengan subjek yang diteliti. Kita masuk pada poin yang terakhir atau poin yang kelima, paradigma penelitian. Apa sih paradigma penelitian itu? Yang pertama, kita akan mendengar definisi paradigma. Paradigma adalah basis kepercayaan utama dari sistem berpikir, basis dari ontologi, epistemologi, dan metodologi. Sedangkan definisi dari paradigma penelitian adalah pandangan yang digunakan peneliti yang berisi bagaimana peneliti melihat berita, bagaimana mempelajari fenomena, cara-cara yang digunakan dalam penelitian,
dan cara-cara yang digunakan dalam menginterpretasikan temuan. Secara umum, pendekatan penelitian atau sering juga disebut paradigma penelitian dapat dikelompokkan menjadi paradigma penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Riwayat singkat kedua paradigma tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, paradigma kuantitatif dinyatakan sebagai paradigma tradisional positivisme, eksperimental, atau empiris. Sedangkan paradigma kualitatif menyatakan pendekatan konstruktif atau naturalistis menurut Lincoln and Guba, pendekatan interpretatif menurut John Smith, atau sudut pandang positivisme atau postmodern. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Semoga materi ini bisa tersampaikan dengan baik dan diterima juga dengan baik. Saya ucapkan terima kasih.